bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Tata kok baju berangkat? Ya kan siangan. Yang jam berapa pagi? Ya Allah, Caca terlambat karena bangunnya jam 6, Nak. Ya pesan. Duduk, tempatku di mana? Ya, pesan duduk dulu. Nanti menemui Bu Fit ya. Selamat istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro, Bapak Dr. Andes Aziz Ghazali beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta anak-anakku tercinta, keluarga besar SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari yang cerah ini, di suasana yang membahagiakan ini, kita dapat berkumpul dalam acara pengimbasan materi modul 1.4 Budaya Positif Program Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Selawat serta salam marilah kita haturkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak insya Allah kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir. Semoga kita menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini perkenan saya membacakan susunan acara pengimbasan materi modul pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Bojonegoro. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara berikutnya adalah pembacaan doa. Acara keempat sambutan. Acara kelima sekaligus acara inti adalah penyampaian materi oleh para guru penggerak SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro, ditutup dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Demikian tadi susunan acara yang akan kita lalui bersama. Sebagai pembuka acara kita agar berlangsung dengan hikmat memberi manfaat, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Mohon kepada Ibu Khalifah untuk memimpin. Indonesia tanah
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Menuju acara berikutnya adalah pembacaan doa. Kepada yang hormat Bapak Nurani Muflihin SPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 4 Bojonegoro, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Bojonegoro serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita berdoa mohon kepada Allah semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendatangkan manfaat serta keberkahan fitini wa dunia wal akhirah. Ala hadhihi as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubaddiluna biha bushariyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Nurani Muflihin. Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia, menuju pada acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri Muda Terpadu Bojonegoro. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Aziz Ghazali, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati ibu-ibu calon guru penggerak, yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru SMA Negeri 4
pada kali ini sampai pada detik ini, insya Allah yang hadir dalam kondisi sehat walafiat. Salam serta salam kita lupa senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang berbahagia, kegiatan destinasi pembebasan materi modul 14 budaya positif ini sangat menarik. Karena apa? Sekolah kita yang mempunyai visi unggul, budi pekerti, prestasi, dan berwawasan global dan intek, berlandaskan impact. Nah, ini suatu visi yang luar biasa. Visi ini bisa dicapai manakala ada budaya positif. Budaya positif itu bisa terbentuk manakala ada kebiasaan-kebiasaan positif yang harus dilakukan oleh segenap sivitas akademika di SMA Negeri Model Tawadun. Kita ingat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus mampu menuntun murid atau peserta didik atas kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Ya, saya bukan guru penggerak, tapi paling tidak saya pernah membaca seperti itu. Itu kalau diringkas dengan bahasa yang kekinian, sukses di dunia wal akhirat, yaitu sukses dunia dan akhirat. Kalau dibahasakan dengan bahasa yang disingkat, pendidikan itu harus mampu membimbing anak, memfasilitasi anak, mengarahkan anak untuk mencapai kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Kemudian kalau kita kembali kepada filsafat pendidikan yang berkembang di dunia ini, ibu bapak mungkin masih ingat bahwa di dunia ini ya, yang paling terkenal ada 3 filsafat pendidikan. Yang pertama, teori pendidikan yang berlandaskan pada filosofi nativisme, dengan tokohnya yang terkenal yaitu Arthur Schopenhauer dari Jerman. Teori ini mengatakan bahwa saatnya jam ke-6 dimulai. Keberhasilan anak itu semata-mata ditentukan oleh faktor hereditas, yaitu faktor genetik. Artinya apa? Anak itu kalau memang secara genetis cerdas, maka dia juga nanti akan menjadi orang yang cerdas, yang pintar. Kalau secara genetik anak ini terampil, maka nanti juga akan menjadi manusia-manusia yang terampil. Kalau anak ini secara hereditas, secara genetik berbudi pekerti yang luhur, berbudi pekerti yang baik, berperilaku baik, maka suatu saat nanti ketika dewasa mereka menjadi anak-anak yang berbudi pekerti baik. Sehingga dengan teori ini pendidikan itu seolah-olah tidak berfungsi, karena keberhasilan tadi baik dari kognitif, afektif maupun psikomotorik semata-mata ditentukan oleh faktor genetik. Jadi kalau bapak pintar, anaknya pintar, kenapa? Nek bapak jahat, maaf ya, anaknya pun jahat,
nanti juga akan jadi penjahat. Jadi faktor pendidikan itu tidak begitu dipentingkan, sehingga timbullah istilah pesimisme pedagogi. Jadi faktor pendidikan tidak dianggap penting karena kesuksesan anak itu ditentukan oleh faktor genetis. Ini teori yang pertama. Teori yang kedua adalah teori empirisme. Teori empirisme ini dikemukakan oleh filosof John Locke dari Inggris yang mengatakan bahwa keberhasilan peserta didik, baik itu menyangkut kecerdasan, keterampilan maupun budi pekerti yang baik, yaitu afektif, itu semata-mata ditentukan oleh lingkungan. Faktor genetis itu tidak penting. Nah, sehingga teori ini dikenal dengan optimisme pedagogi. Kalau yang tadi adalah pesimisme pedagogi, yang ini optimisme. Jadi ini ada dua bentuk teori yang saling bertentangan. Satu mengatakan pendidikan itu tidak penting kalau anak ini terlahir hebat, dalam arti punya orang tua yang cerdas, punya orang tua yang terampil, punya orang tua yang perilakunya baik, maka tidak usah dididik. Anak ini nanti akan menjadi orang-orang yang cerdas, terampil, dan berbudi pekerti. Sedangkan satunya tidak. Pendidikan ini adalah segalanya. Anak boleh terlahir dengan mungkin kognitif yang rendah, psikomotor yang baik, dari orang tua yang yang buruk, tapi dengan dididik yang luar biasa, dididik yang baik, makanya akan menjadi anak-anak yang baik. Dua teori ini bertentangan satu sama lain. Manakah yang benar? Apakah mutlak bahwa orang yang cerdas, orang yang budi bertumbuh, orang yang terampil nanti anaknya juga terampil seperti itu tanpa sekolah? Apakah bapaknya, ibunya, maaf ya, maling, penjahat, anaknya juga akan menjadi penjahat? Nah, ini teori yang pertama. Banyak bantahan-bantahan yang dibuktikan, banyak sanggahan-sanggahan yang bisa dibuktikan bahwa teori yang pertama ini tidak benar. Sedangkan teori yang kedua, apakah pendidikan itu bisa hanya semata-mata pendidikan yang mengantarkan anak itu bisa menjadi hebat, bisa menjadi terampil, bisa menjadi berperilaku baik? Tidak juga. So ada faktor lain yang mempengaruhi. Faktor lingkungan. Apakah lingkungan yang mempengaruhi 100%? Ya tidak juga. Oleh karena itu muncul teori ketiga, yaitu konvergen. Teori konvergen, yaitu gabungan antara keduanya. Teori ini dikembangkan oleh Louis William Stern. Jadi perkembangan peserta didik itu ditentukan oleh faktor nativisme, ya, juga faktor lingkungan. Jadi perpaduan antara genetik yang dibawa dengan lingkungan. Anak ini terlahir dari orang tua yang sangat cerdas, tapi kalau tidak dididik dan berada di lingkungan yang kurang baik, kira-kira bagaimana? Apakah ini anak ini menjadi baik?
anak ini secara kodrat, secara hereditas terlahir dari keluarga yang cerdas luar biasa, tapi lingkungannya dididik dengan kebiasaan buruk. Misalnya di situ lingkungannya adalah lingkungan di mana kampung itu banyak pencuri, banyak bandit, banyak pengguna narkoba, apakah dijamin anak ini juga menjadi anak-anak yang sukses berbudi pekerti? Tidak bisa. Bisa jadi terpengaruh oleh lingkungan, dan banyak yang bisa kita buktikan seperti ini. Anak dari keluarga baik-baik, tetapi dia berada atau hidup di lingkungan yang kurang baik, maka bisa jadi anak itu terpengaruh. Banyak contoh seperti itu. Oleh karena itu, teori yang ketiga ini, konvergenisme, ini yang dianut banyak orang saat ini. Jadi kesuksesan seseorang secara dunia dan akhirat, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, itu yang juga ditentukan oleh ya genetik yang baik dan faktor lingkungan yang baik. Di kedua-duanya punya pengaruh yang signifikan. Kemudian ibu bapak, di SMA Negeri Model Terpadu ini sudah ada pembiasaan-pembiasaan yang positif. Di antaranya anak-anak diharapkan untuk datang tepat waktu. Jadi yang tidak tepat waktu dicatat, sebab datang tepat waktu ini menjadi sangat penting karena mendasar untuk mendidik anak lebih disiplin. Jadi kalau yang datang terlambat akan dicatat, kalau berulang-ulang maka akan dipanggil orang tuanya, kenapa putranya terlambat. Sehingga untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini digunakan semacam segitiga ya restitusi ya. Anak yang bermasalah ini bisa diselesaikan dengan pendekatan segitiga restitusi. Kemudian juga anak-anak dibiasakan untuk sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, dengan harapan impaknya juga lebih baik. Sebab sesuai dengan visi sekolah kan unggul bla 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 berlandaskan imtak. Penting. Kami berharap ya pada diseminasi ini. Diseminasi ini kan tujuannya kepada atau sasarannya kepada para guru agar dapat menerima informasi, sadar, timbul kesadaran. Setelah menerima informasi timbul kesadaran, kemudian setelah timbul kesadaran punya komitmen untuk melaksanakan apa yang didiseminasikan ini. Saya berharap dengan diseminasi ini semakin banyak ibu bapak guru SMA Negeri Model Terpadu yang termotivasi, tertarik untuk menjadi calon-calon guru penggerak. Ini harapan kami sebagai pimpinan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna dan secara resmi kegiatan pengembasan materi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro Oktober 2023 secara resmi saya nyatakan
dimulai. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tempatan Bojonegoro. Semoga harapan beliau agar nantinya sekolah kita dapat menjadi sekolah yang melahirkan banyak guru penggerak sekaligus akan berimbas pada peningkatan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan dari satuan pendidikan kita tercinta. Baik Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian berbahagia, langsung saja menuju acara berikutnya, yakni acara inti pemaparan pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Untuk kesempatan pertama, sebelumnya mari saya perkenalkan dulu telah hadir bersama kita Bapak Ibu 3 orang rekan-rekan Bapak Ibu yang telah menjadi calon guru penggerak yang mewakili sekolah kita tercinta pada angkatan ke-9 ini. Yang saya akan namanya mohon berdiri. Yang pertama adalah Ibu Indah Kurnia Sari Estos GR. Berikutnya adalah Ibu Fitria Kusuma Wardani SPD GR. Yang terakhir adalah Ibu Rahayu Danintias Eskom. Berikutnya beliau-beliau ini adalah yang akan membagikan ilmu positif apa yang didapatkan terkait dengan paradigma baru yang akan ditawarkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Kesempatan yang pertama kami berikan kepada yang terhormat Ibu Indah Kurnia Sari Estos. Kepada yang terhormat Ibu Indah, waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu, demikian tadi telah kita dengarkan dan telah kita bertanya jawab ya tentang materi yang pertama yang disampaikan oleh Ibu Indah Kurnia Sari tentang bagaimana membangun konsep budaya positif. Ada tadi konsep tentang disiplin dan perbedaan konsekuensi dari hukuman-hukuman yang mungkin saat ini harus mulai kita restitusi ya, yang harus dilakukan di satuan pendidikan kita. Baik Bapak Ibu, apakah dengan semuanya semangat? Ya, alhamdulillah ya. Sambil mengesek gak apa-apa nih. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Kesempatan kedua akan disampaikan materinya oleh Ibu Fitria Kusuma Wardani SPD GR. Kepada beliau Ibu Fitri dipersilakan untuk ke depan. Sambil menunggu, monggo dinikmati, mungkin sambil menyiapkan pertanyaan ya Bapak Ibu, nanti bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ayo, mulai. Selamat datang kepada Ibu Mira yang bergabung bersama kita. Ini loh Mbak. Silakan Bu, masih ada yang kosong kan? Oh ya, silakan. Mohon maaf ya Bapak Ibu menunggu. Baik, tampaknya telah siap untuk menyampaikan materinya. Mari kita beri kesempatan kepada beliau Ibu Fitri Kusuma Wardani untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Yuli yang sudah memberikan arahan kepada kami, membantu kami untuk melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, yang sekarang sedang mengikuti diseminasi, saya Fitria akan menyampaikan salah satu budaya positif yang ada di sekolah, di mana saya telah menyiapkan beberapa materi atau topik hari ini. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan, terlebih dahulu saya akan mengutip sebuah filosofi Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana pendidikan.
berusaha menuntun segala kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam kutipan ini, jika kita bisa mengupas sedikit, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Karena saya memiliki nilai dan peran, saya akan berusaha untuk melakukan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Salah satunya di sini, Bapak Ibu bisa melihat salah satu nilai guru penggerak yang berpihak pada rakyat, berpihak pada murid, kemudian mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Sedangkan untuk peran guru penggerak kali ini, saya mencoba menuliskan pada diri saya bahwa saya bisa menjadi pemimpin pembelajar. Kemudian saya mencoba untuk menjadi coach bagi guru lain. Ketiga, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Next view. Nah, di sini saya membawa sebuah misi bagaimana peran guru penggerak dan nilainya. Visi di sini adalah berusaha untuk mewujudkan individu yang merdeka, mandiri, mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Kak Hadi, bahwa seorang guru penggerak melalui nilai dan perannya harus dapat memprakarsai sebuah perubahan. Jadi adanya prakarsa perubahan yang diusung oleh guru penggerak dengan menumbuhkan keyakinan hal-hal yang positif, hal-hal yang menjadi akar dari nilai-nilai kebajikan, sehingga terwujudlah budaya positif yang ada di sekolah. Next, selanjutnya mohon Bapak Ibu cermati dengan tulisan yang saya tulis. Apakah Bapak Ibu setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Jawabannya akan beragam pasti. Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, baca tulis Al-Quran, kemudian menghafal surat-surat pendek, membersihkan halaman sekolah, atau melakukan hal-hal yang lain dalam sekolah adalah suatu contoh untuk mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Terima kasih. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Contohnya, jika kita berada di kelas, ada anak yang bisa menjawab pertanyaan, ada anak yang aktif dalam pembelajaran, kita kasih penghargaan. Apakah penghargaan ini dapat memberikan motivasi kepada anak tersebut? Setuju atau tidak? Setuju. Terima kasih. Ada yang tidak setuju? Kasih permen, Bu, kasih susu, dikasih bolpen. Apakah penghargaan hanya bisa berupa barang? Tidak, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lakukan itu di kelas dengan melakukan nilai-nilai yang kita tanamkan dari hal kecil, memberikan penghargaan kepada murid bukan hanya berupa barang, tetapi sebagai ucapan penghargaan, bisa memberikan semangat, bisa ucapan yang lainnya. Selanjutnya Bu Yuli. Nah, dari topik yang akan saya berikan kali ini ada 6 topik tentang budaya positif di sekolah. Salah satunya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi tentang hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat,
adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, restitusi sebagai segitiga restitusi. Yang pertama, budaya positif. Budaya positif di sini, jika kita bedah kembali apa sih budaya positif itu, kita bisa lakukan bahwa budaya positif itu merupakan pendekatan dalam mendidik siswa atau anak-anak kita dengan melakukan kontrol diri dan pembentukan sebuah kepercayaan diri. Bagaimana budaya ini dapat diterapkan di sekolah? Dengan cara apa? Melakukan pendekatan seperti itu. Next view. Nah, yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan, yang ingin saya gaungkan, yang ingin saya prakarsai di SMA Negeri Model Terpadu adalah nilai-nilai kebajikan yang dapat dicapai setiap anak Indonesia dengan profil pelajar Pancasila, dengan dasar bahwa kita bisa menyelenggarakan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan yang terakhir bernalar kritis. Nah, di sini yang ingin saya tanamkan Bapak Ibu, di sini yang ingin saya rubah adalah bukan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada, tetapi saya mengarah kepada nilai-nilai kebajikan yang diyakini, di mana nilai-nilai kebajikan ini mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, Yuli. Nah, yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Jika di dalam konteksnya bahwa motivasi itu dibagi menjadi dua, motivasi eksternal dan internal. Jika motivasi eksternal itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan serta adanya hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan sesuatu. Jadi apa yang tidak terjadi? Yang kedua, motivasi internalnya adalah untuk mendapatkan sebuah imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu, saya melakukan hal yang buruk. Nah, di sini ada motivasi eksternal. Yang ketiga adalah motivasi internal. Nah, di dalam motivasi yang ketiga ini letak tujuan disiplin positif atau budaya positif, di mana teori motivasi perilakunya adalah untuk menghargai diri sendiri dengan kata bahwa saya akan menjadi orang yang lebih baik seperti apa bila saya melakukan sesuatu yang baik. Itu. Dihukum oleh penghargaan. Kalau kita sikapi penghargaan menurunkan kuantitas atau kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi diri. Selanjutnya, nah, apa yang akan dilakukan guru? Apakah saya akan menghukum ataukah saya akan memberikan konsekuensi atas tindakan atau perilaku yang menyimpang yang dilakukan siswa kami? Yang pertama, contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba Bu Meta, dari kata-kata tindakan guru, mencatat 100 kali dalam buku tulis, saya tidak akan terlambat lagi pergi ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi menurut Bu Meta? Hukuman. Hukuman. Apakah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat atau buku tulis, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah, merupakan hukuman?
hukuman? Pak Fajar? Menurut saya masih hukuman. Hukuman. Ya. Baik, jawabannya banyak yang hukuman. Berarti dari tindakan guru yang dilakukan anak, tindakan seorang guru di sini adalah hukuman jawabannya, bukan sebuah konsekuensi. Beda lagi dengan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jika putra-putri kami melakukan pelanggaran atau telah melakukan merusak sesuatu barang yang dimiliki siswanya, tindakan guru mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, di situ adalah konsekuensi karena dia telah melakukan sebuah kesalahan, telah melakukan tindakan yang mungkin merugikan orang lain. Akhirnya apa hukuman atau konsekuensi? Dia bukan mendapatkan hukuman, melainkan konsekuensi yang harus dia terima dalam perbuatannya. Selanjutnya, Bu. Nah, perbedaan di sini kita bisa bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman, maka perkataan atau tindakannya adalah sesuatu yang menyakitkan, dan itu terjadi, harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Perbedaannya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan sesuatu harus terjadi. Kemudian ada lagi membuat anak sakit secara fisik maupun batin, secara hati untuk jangka waktu yang lama, itu merupakan hukuman, bukan sebuah konsekuensi. Tetapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin atau membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Bedanya seperti itu. Selanjutnya kemudian, nah, yang ketiga sudah, yang keempat keyakinan kelas. Bagaimanakah sebuah budaya positif itu meyakini adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang dapat kita bangun? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut teman-teman atau bapak ibu guru yang lainnya? Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang pertama, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di manakah di antara perilaku atau perkataan keyakinan yang dapat kita sepakati sebagai sebuah keyakinan kelas? Dari tiga kesepakatan kelas ini, Saya semuanya. kesepakatan kelas. Nah, coba kita lihat yang pertama di sini, tekad Dharma Wanita Persatuan. Kesepakatan kelasnya, dia menawarkan datang tepat waktu dengan mengucapkan salam. Kedua, menjaga kebersihan sekolah. Kemudian tiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Dan yang kelima adalah tertib. Nah, di sini ada sebuah kesepakatan kelas bahwa kami guru dan murid yang saling menyayangi, termasuk juga merupakan kesepakatan kelas. Kami murid yang semangat belajar, karena di situ ada aturan yang harus dikatakan bahwa mereka aktif dalam pembelajaran. Kami murid dan kami murid yang peduli dengan teman-teman, berarti di sini juga sebuah keyakinan yang dapat dibangun dalam suatu kesepakatan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, tidak dipungkiri bahwa anak-anak kita pun juga membutuhkan sebuah kebutuhan dasar, di mana ini masuk dalam kebutuhan atau budaya positif. Yang pertama, mereka bertahan hidup. Secara fisiologis mereka butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima
oleh masyarakat, oleh dirinya, oleh teman, oleh keluarga. Yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan atau psikologis. Yang keempat, kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, kebutuhan dasar ini melandasi sebuah budaya positif di mana anak-anak biasa ingin diterima karena dia kurang kasih sayang, ingin diterima, rasa diterimanya. Akhirnya dia melakukan sebuah pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Selanjutnya sudah. Nah, yang kelima adalah restitusi. Jika saya mau sampaikan di sini adalah restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen dalam LMS Guru Penggerak modul 1.4 tentang budaya positif pada tahun 2020. Selanjutnya, nah, saya berharap teman-teman Bapak Ibu guru sekalian bisa melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana langkah-langkah atau tahapan segitiga restitusi ini sangat membantu sekali dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyimpang yang terjadi di sekolah. Salah satunya adalah yang pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas, langkah tahapannya. Yang kedua, menanyakan sebuah keyakinan, apakah keyakinan masih ada dalam dirinya. Yang ketiga adalah memvalidasi tindakan yang salah. Sebuah perbuatan itu bisa diputuskan dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, Bunda, bagaimanakah cara saya menstabilkan identitas murid-murid saya? Yang pertama, jika berbuat salah itu tidak apa-apa perkataan. Saya akan menyampaikan itu kepada anak saya. Kemudian, tidak apa, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian, saya juga akan mengatakan bahwa saya juga pernah melakukan hal yang sama saat saya berada di bangku sekolah. Itu salah satu bagaimana cara kita menstabilkan identitas pelaku, dalam hal ini anak-anak yang sedang mengalami masalah. Kita juga bisa mengatakan kita bisa menyelesaikan masalah ini. Seperti itu. Selanjutnya, kalau validasi tindakan yang salah, bagaimanakah tindakan yang harus kita lakukan saat kita melakukan langkah-langkah segitiga restitusi? Kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak untuk melakukan sebuah tindakan yang salah itu bagaimana? Seperti ini, Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan hal ini lebih buruk dari itu. Kita tidak menghakimi, tetapi kita hanya memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kata-kata inilah yang merujuk pada validasi tindakan dari langkah-langkah segitiga restitusi. Selanjutnya, nah, yang ketiga adalah menanyakan sebuah keyakinan. Kalau saya bisa gambarkan, sebuah keyakinan itu sudah dituntun setiap manusia pasti memiliki keyakinan tentang kebenaran yang keyakinan. Nah, kata-kata yang paling tepat sebagai langkah kita seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Jadi kita menganggap bahwa sebuah kelas itu sama seperti keluarga kita. Nilai-nilai umum yang kita sepakati apa? Keyakinan. Kalau di sini keyakinannya merujuk pada keyakinan pada filosofi Ki Hajar Dewantara dan mengarah pada profil pelajar Pancasila, berarti nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai yang diyakini itulah yang akan kita gunakan untuk meyakinkan sebuah kesalahan. Selanjutnya, Bunda. Nah,
Di sini saya juga melakukan 5 posisi kontrol yang sudah saya lakukan dalam aksi nyata saya, di mana saya mencoba untuk memperbaiki diri menjadi, dulunya saya itu adalah penghukum. Dulunya saya itu membuat merasa bersalah kepada anak didik saya. Nah, sekarang saya mencoba menggunakan budaya positif ini sebagai langkah saya, prakasa perubahan saya untuk melakukan posisi kontrol, yaitu pemantau dan manajer. Dulu saya sangat bersalah saat saya melakukan hukuman, dan saya merasa bersalah saat saya melakukan penghukuman terhadap anak-anak didik saya. Selanjutnya tidak. Nah, ini adalah bukti yang saya lakukan, atau bukti yang saya lakukan saat saya menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas tanpa memanggil mereka. Nah, ini Bapak Ibu Guru, saya melakukan 3 restitusi segitiga. Ini ya, coba bisa kita amati. Itu mana sih? Enggak ya, enggak apa-apa. Persami dulu dilihat, diamati, itulah perilaku yang sedang saya prakasai di kelas saat saya menghadapi anak-anak saya yang terlambat, anak-anak saya yang sedang mengalami keyakinan kelasnya berubah. Ini studi kasusnya Caca ini adalah anak di kelas 11-6. Saat saya pelajaran seni budaya, dia datang terlambat. Saya melakukan sebuah prakasa perubahan bagaimana cara mengatasi bahwa Caca tidak malu di kelas, Caca merasa tidak terhukum dan tidak merasa bersalah. Saya melakukan praktek segitiga restitusi dengan mencoba mendekati dia sebagai temannya, kemudian sebagai pemantau bagaimana sikap yang dilakukan Caca saat dia merasa bersalah. Kemudian saya melakukan studi kasus ini dengan memanggil Caca saat pelajaran selesai. Jadi saya melakukan tindakan di mana saya tidak akan pernah menghakimi, tetapi saya akan memvalidasi tindakan yang salah dan meyakinkan sebuah keyakinan kebajikan yang ada, yang tertanam dalam diri siswa saat dia mengalami kesulitan. Itu yang akan saya yakinkan. Apakah perbuatan yang kamu lakukan ini sudah baik? Dia akan mengatakan hal dengan sendirinya, akan bercerita kepada saya, dia tidak akan melakukan hal ini dan sebagainya. Itu adalah salah satu langkah prakarsa, Bapak Ibu. Baik, Ca. Berarti sekarang Ibu akan menanyakan nilai kebajikan apa yang telah Caca abaikan hari ini. Ketertiban dan disiplin. Ketertiban dan disiplin, ya, berarti tertib dan disiplin. Baik. Kalau hari ini kamu telah mengabaikan terhadap keyakinan kelas dan sekolah, di mana ini telah menjadi kesepakatan bersama, berarti kamu akan melakukan apa, Ca? Misalnya kamu telah melakukan sebuah kesalahan, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan melakukan ketertiban dan disiplin. Melakukan perubahan. Ya, Bapak. Melakukan perubahan tentang kedisiplinan. Baik, setelah kamu berjanji dan akan melakukan perubahan, apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah itu? Kira-kira
Caca ingin menjadi siswa seperti apa? Saya ingin menjadi siswa yang tertib dan disiplin. Menjadi siswa yang tertib dan disiplin. Kenapa kok ingin menjadi siswa yang tertib dan disiplin, Caca? Karena agar karakter saya menjadi lebih baik dan tuntutan zaman sekarang. Karena Caca ingin memiliki karakter yang kuat sesuai dengan tuntutan zaman, gitu. Ya, baik, Caca. Nah, setelah kamu mengetahui nilai-nilai yang kamu abaikan, apakah kamu memiliki solusi dari permasalahan yang kamu hadapi hari ini? Apakah kira-kira Caca bisa mengatasi suatu saat jika kesalahan itu terulang atau bahkan dilakukan kembali? Solusinya apa, Caca? Saya memiliki solusi untuk tidur lebih awal dan menyalakan alarm sesuai settingan yang lebih awal dan meminta tolong ibu kos untuk membangunkan saya ketika saya kesiangan bangun. Berarti kamu berusaha untuk mencari solusi ya. Yang pertama adalah tidur lebih awal, menyalakan alarm, dan yang terakhir adalah meminta bantuan ibu kos untuk membangunkan kamu setelah kamu bangun kesiangan. Ya, itu adalah salah satu kunci atau solusi dari permasalahan yang kamu hadapi hari ini. Baik, Caca, terima kasih untuk hari ini. Bu Fit yakin Caca akan menepati janji, akan berubah menjadi anak yang tertib, anak yang disiplin ke depannya, ya. Baik, silahkan kembali ke kelas kalian. Nanti Caca kembali ke kelas, dan jika nanti teman-teman menyampaikan sesuatu, bilang bahwa kamu telah menurut ya. Terima kasih ya, Caca ya. Silakan. Waalaikumsalam, Caca. Demikian itu studi kasus yang saya angkat. Untuk selanjutnya, saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti jejak saya melakukan sebuah prakarsa perubahan tentang budaya positif, baik itu sebagai 3 kontrol, posisi kontrol, atau melakukan segitiga restitusi, melakukan hal praktek tentang berbagai macam persoalan yang bisa dilaksanakan, yang bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu, atas perhatiannya saya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi telah kita simak bersama-sama pemaparan materi kita yang ketiga, sekaligus penutup dari serangkaian kegiatan pengimbasan materi pada modul 1.4, yakni budaya positif. Terima kasih Bu Dian, Bu Indah, dan juga Bu Fitri, Bapak Ibu guru, dan seluruh anak-anakku yang hadir di ruangan ini untuk bersedia meluangkan waktu dan ikut bersama-sama belajar praktik baik dan aksi nyata yang mereka yang lakukan. Baik, sekaligus untuk mempersingkat waktu, pada kali ini perkenalkan saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kerawahan penjelasan semua. Terima kasih untuk partisipasi, pertanyaan-pertanyaan, dan juga kolaborasi yang baik dari kita. Dan bila ada kekurangan, kesalahan atau kesalahan dalam apapun yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, anak-anakku semua yang hebat. Kami akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Baik, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lebih berbahagia lagi dengan materi yang baru. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak hanya fokus belajar di kelas, untuk memaknai arti perbedaan, kami juga diajarkan toleransi beragama.
positif yang bisa kita lakukan di sini. Dengan bimbingan Bapak Ibu guru, kita bisa! SMP Akademi Ekstra